Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari di Rema Meja Sabda Rabu 10 Juni 2020. Kembali saya menyapa kita. Semoga di hari ini kita mengalami sukacita dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Sembari kita tetap berdoa untuk COVID-19, semoga masa ini segera berlalu agar kita menjalani kenormalan hidup, meskipun bahwa kita tetap harus mematuhi new normal yang telah diketengahkan ke hadapan kita berhadapan dengan COVID-19. Hari ini saya mengajak kita untuk berefleksi bersama dengan pertanyaan reflektif. Manusia menguji kesetiaan Allah, mungkinkah? Kisah konfrontasi antara Elia dan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Ini adalah sebuah kisah yang akan memberi kepada kita inspirasi bagaimana dan Allah model apa atau model siapa yang harus kita pegang teguh sebagai jaminan keselamatan hidup kita. Dua mezbah dengan daging persembahan bagi Allah dan Baal disiapkan. Peraturannya adalah Allah yang menyambar daging persembahan dengan api, itulah Allah sejati. Inilah tujuan dari konfrontasi antara Elia, Nabi Allah, dengan Nabi-Nabi Baal masa itu. Para Nabi Baal memulai doa dengan yang digabungkan dengan tarian, sesuai dengan tradisi upacara keagamaan masa itu. Bahkan sampai menyiksa diri sia-sia, tanpa jawaban dari Baal. Sebaliknya Elia berdoa tanpa ritus tertentu, mendapatkan jawaban menakjubkan. Api Allah membakar habis persembahan, daging persembahan, juga mezbah, bahkan tanah, bahkan air di parit pun dicilat habis. Ini menakjubkan. Tetapi iman kita tidak terletak pada mujizat. Iman kita terletak pada kemampuan kita untuk memaknai dan menghayati setiap peristiwa hidup kita sebagai kesempatan mujizat Allah dalam hidup kita. Peristiwanya ditutup oleh Nabi Elia dengan menubuatkan bahwa hujan yang telah tidak turun 3 tahun lalu akan segera turun dan membasahi bumi Palestina. Ajakan bagi Israel dan juga bagi kita untuk sadar dan menghadirkan Yahweh sebagai satu-satunya Allah sejati yang berkuasa dalam hidup kita. Pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita renungkan melalui Meja Sabda bacaan pertama hari ini adalah: siapakah Allah dalam hidup kita? Allah model apa? Apakah Allah kita yang sejati adalah Allah yang Allah harta, kuasa, popularitas, dan seterusnya? Tidak, hemat saya. Dan kita pasti tahu, kita pasti memilih yang terbaik. Dan Yesus menampakkan kepada kita, mewahyukan kepada kita, merevelasikan kepada kita Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya. Sudahkah kita siap untuk mengimani Allah dalam diri Yesus Kristus secara sungguh? Dalam rangka menyatakan kesejatian Allah ini, maka Injil hari ini mengajak kita untuk mengimani Kristus sebagai sabda kekal. Ia datang ke dunia bukan untuk membatalkan apa yang disampaikan perjanjian lama, yaitu hukum Taurat, tetapi ia menggenapinya menurut hakikat dan semangatnya yang terdalam, yaitu mengasihi Yahweh, mengasihi Allah. Hidup, ajaran, dan karya penebusan Yesus atau Kristus adalah penggenapan dari Taurat itu sendiri. Ia menegaskan perjanjian lama adalah sabda Allah yang kekal,
Oleh karena itu siapapun yang melalaikan atau melanggar satu iota perintah saja dari sabda Allah itu, maka ia melanggar, menyeleweng dari seluruhnya. Maka bagi Yesus, kehidupan agama ahli Taurat dan orang Farisi masa itu tidak sejati. Mereka bukan pelaku sabda. Kok bisa orang yang kesehariannya bergaul dengan sabda Allah ternyata di mata Yesus bukan pewaris kerajaan Allah? Ketaatan mereka hanya bersifat lahiriah, tanpa didasarkan pada kasih kepada Allah dan sesama. Inilah yang menjadi masalah di hadapan Yesus yang harus dikoreksi, dan bagi para audiensnya teristimewa orang-orang Farisi dan ahli Taurat zaman itu, juga bagi kita supaya terus-menerus membaharui diri, memperbaiki diri agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, lengkap dengan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, tetapi Allah selalu menghendaki agar kita terus-menerus menyadari itu dan membaharui diri di hadapannya juga bersama sesama kita. Oleh sebab itu Yesus menasihati kita untuk tidak memiliki hidup keagamaan yang sejalan dengan apa yang dipikirkan, apa yang dihayati, apa yang dihidupi oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus ingin agar kita memberlakukan sabda Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, mulai dari dalam diri kita sendiri dan kemudian keluar untuk membagikannya kepada sesama yang kita jumpai. Lalu bagaimana caranya agar kita sampai sana? Ya, kita bisa. Hidup keagamaan kita bisa lebih baik karena berasal dari Kristus. Karena itu karena kita sudah memiliki kebenaran dalam Kristus, kita dapat mematuhi Tuhan dengan kasih, dan kita diajak untuk meneladani Yesus yang dapat membebaskan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Lalu kemudian dengan hidup benar di hadapan Allah, maka kita juga itu juga mengandaikan bahwa kita dihubungkan dengan dalam hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendasarkan diri pada perilaku dan sikap Kristiani kita atas sang sabda hidup, maka kita akan berkenan kepada Allah. Kita renungkan, Tuhan memberkati kita. Amin.